Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat selalu, sejahtera selalu, kompak selalu, dan semangat selalu. Baik teman-teman dimanapun Anda berada, kali ini dalam channel saya. Oh ya, sebelumnya selamat datang di channel saya kembali, di Nina Nurlina. Di channel saya kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pernikahan dini. Apa sih pernikahan dini? Dampaknya apa sih? Emang ada dampak ya kalau nikah dini? Oh jelas, dampak kesehatan fisik dan mental pada pernikahan dini bagi remaja. Jadi teman-teman, pernikahan dini tampaknya masih marak terjadi, termasuk di Indonesia. Biasanya yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini adalah faktor budaya dan sosial ekonomi, teman-teman. Beberapa pihak orang tua masih memiliki anggapan bahwa anak dapat menjadi penyelamat keuangan keluarga saat menikah. Ada juga yang menganggap anak yang belum nikah jadi beban ekonomi keluarga. Sebenarnya pihak mempelai perempuan yang masih berusia remaja adalah pihak yang paling dirugikan dalam pernikahan dini, karena peristiwa ini akan mengorbankan perkembangan fisik dan mental wanita. Hamil di usia muda dan berhenti sekolah akan membatasi kesempatan wanita dalam berkarir, teman-teman. Selain itu, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Luar biasa sekali ya tips kita hari ini. Tema kita hari ini bukan tips ya, tapi tema. Nah, teman-teman, apa saja sih dampak kesehatan fisik karena pernikahan dini? Wah, ternyata ada ya dampak kesehatan fisiknya. Oh, jelas ada. Kehamilan di usia remaja berpotensi meningkatkan risiko kesehatan pada wanita dan bayi. Ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan. Wanita yang masih muda masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jika ia hamil, maka pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya akan terganggu. Biasanya kondisi yang muncul teman-teman akibat hamil di usia muda, yang pertama nih, tekanan darah tinggi. Nah teman-teman, tekanan darah tinggi, hamil di usia remaja berisiko tinggi terhadap tingginya tekanan darah. Seseorang mungkin dapat mengalami preeclampsia yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, adanya protein dalam urin, dan tanda kerusakan organ lainnya. Aduh teman-teman, hati-hatilah ya. Kemudian yang kedua nih teman-teman, anemia. Anemia disebabkan karena kurangnya zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Anemia saat hamil dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan kesulitan saat melahirkan. Aduh teman-teman, itu mohonlah dicek-cek kembali lah ya. Kita harus punya rencana nih ke depan seperti apa. Kemudian yang ketiga nih teman-teman, bayi lahir prematur dan BBLR. Apa sih BBLR? Kurang paham juga saya. Berat badan lahir rendah. Nah itu teman-teman, karena sebenarnya ia belum siap untuk dilahirkan. Bayi lahir prematur beresiko mengalami gangguan pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif, dan masalah lainnya. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ibu meninggal saat melahirkan. Perempuan di bawah usia 18 tahun yang hamil dan melahirkan beresiko mengalami kematian saat persalinan. Ini karena tubuhnya belum matang dan siap secara fisik saat melahirkan. Nah, teman-teman, dibaca kembali, didengarkan kembali, diperhatikan kembali apa yang saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya, dampak kesehatan mental pada pernikahan dini. Wah, ada juga ya mental. Kena juga kesehatan mental ya teman-teman, tidak hanya fisik, tapi mental pun kena kalau kita nikah di usia dini. Pernikahan di usia dini biasanya sering menyebabkan kesehatan mental wanita terganggu. Ancaman yang sering terjadi adalah wanita muda rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita bilang KDRT teman-teman. Dan mereka belum tahu bagaimana cara terbebas dari situasi tersebut. Ya namanya aja pemikirannya masih di bawah ya, masih belia lah, masih dini gitu kan, jadi berpikirnya belum dewasa. Belum adanya kesiapan mental pasangan yang menikah dalam menjalani bahtera rumah tangga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi. Selain istri, anak, dan pernikahan dini juga beresiko menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
Aduh, karena mungkin cara berpikirnya belum dewasa, egoisnya masih tinggi, sama-sama tinggi, tidak ingin saling mengalah, ingin merasa selalu menang antar keduanya ya, karena pemikirannya belum dewasa tadi. Faktanya nih teman-teman, anak-anak yang menjadi saksi mata dalam kasus kekerasan di rumahnya akan tumbuh dengan berbagai kesulitan, seperti kesulitan belajar, dan terbatasnya keterampilan sosial nih teman-teman. Di sisi lain, anak ini kerap menunjukkan perilaku nakal, beresiko depresi atau gangguan kecemasan berat. Psikisnya lah intinya ya teman-teman, psikis anak itu bakal kena kalau kita KDRT di depan anak. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada ternyata cara mencegah bahaya pernikahan dini. Nah, teman-teman, gimana sih mencegah bahaya pernikahan dini? Sebagai upaya pencegahan bahaya kesehatan yang diakibatkan pernikahan dini, maka sangat penting dilakukannya pendidikan, teman-teman. Kenapa sih harus pendidikan? Dengan pendidikan, maka wawasan anak dan remaja dapat membantu meyakinkan mereka bahwa menikah seharusnya dilakukan pada usia yang tepat, teman-teman. Selain itu, anak perlu mengetahui bahwa menikah bukan sebuah paksaan dan bukan jalan keluar untuk keluar dari kemiskinan. Maka, pendidikan tidak hanya ditekankan agar anak pintar dalam menguasai mata pelajaran saja, teman-teman. Perlu adanya tambahan wawasan agar anak bisa terampil dalam hidup, mengembangkan karir dan cita-cita. Selain itu, pendidikan juga dapat memberi informasi mengenai kesehatan tubuh dan sistem reproduksi remaja saat ia nanti menikah. Nah, itu teman-teman, dampak kesehatan kita, fisik, mental, kalau kita nikah dini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman pikirkan kembali, kalau kita ini ternyata remaja ini yang masih usia dini, yang masih punya jangkauan panjang, yang masih punya rencana ke depan, yang masih punya cita-cita ke depan, yang masih jalan masih panjang, bisa mencapai apa yang kita inginkan selama kita masih berjalan sesuai dengan yang dalam koridor kebaikan. Nah, itu teman-teman. Bukan kalau bisa, tapi hindari nikah dini ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita terbawa karena status rasa cinta dan kasih sayang kita terhadap pasangan, teman-teman. Ingat, kita masih punya jalan ke depan. Kita bakal menjalani pendidikan yang lebih tinggi lagi nih teman-teman, atau punya skill ke depan yang akan kita kembangkan. Nah, itu teman-teman. Maka dari itu kita harus menjadi remaja yang berinovasi agar kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di channel kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi barokah atau menjadi sebuah kunci bagi kita untuk menjauhi atau menghindari dari nikah dini. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channel saya ya teman-teman. Bye-bye.